Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali teman-teman NCL Lovers angkatan 29. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini. Seperti yang sudah dijadwalkan, hari ini kita kembali melanjutkan sharing session dan pengenalan departemen. Dan ini merupakan pertemuan ketiga. Ini pertemuan terakhir untuk pengenalan departemen front office ya teman-teman. Langsung saja, seperti biasa sebelum memulai sharing session pagi ini, mari kita dengarkan sambutan dari Manajer NCL Madiun, Bapak Yohanes. Kepada Pak Yohanes, kami persilakan. Terima kasih Ms. Puspa atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua ya teman-teman. Tidak terasa ini sudah masuk di hari terakhir untuk pengenalan di front office. Masih ada 2 hari lagi. Besok pengenalan untuk F&B service dan di hari Rabu, di hari Kamis akan ada pengenalan untuk housekeeping. Selesai daripada itu, teman-teman nanti akan diberi angket oleh Miss Puspa atau yang diberi angket dari NCL Madiun untuk mengisi link mana departemen yang kalian akan pilih. Apakah kalian akan memilih front office, FD service atau housekeeping. Nanti akan ada urutannya seperti itu. Urutan pertama maknanya adalah departemen yang paling diminati, seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti silahkan mempersiapkan diri untuk memilih departemen yang paling bagus, yang paling baik, yang mana buat kalian ya. Tentu nanti akan ada tes untuk masuk di departemen masing-masing ya. Jadi, misal kalian memilih untuk front office, maka nanti akan diuji oleh Miss Lintang terkait dengan bakat dan minatnya. Apakah kalian berbakat atau tidak masuk di departemen front office. Begitu pula di departemen-departemen yang lain ya, teman-teman. Oke, gimana? Sudah mulai mengenal departemennya apa saja? Sudah belum nih? Kalau sudah, coba diberikan reaksi jempol nih. Seperti yang ada itu. Sudah mulai dapat nggak? Oke, nice. Jempolnya mulai muncul ya. Oh, ada juga yang bingung ya. Ini emoticon bingung ini. Oke, teman-teman, sangat penting sekali teman-teman nanti untuk mengenal departemen. Silahkan tanya sebanyak-banyaknya mana departemen yang paling cocok buat kalian. Tidak ada departemen yang terbaik, tidak ada departemen yang paling buruk, mana ada. Semuanya akan dikembalikan sesuai dengan minat dan bakat teman-teman. Ya, oke. Itu aja sambutan dari saya. Silahkan nanti Mas Lintang bisa tema untuk 3 hari ke depan ini berkutat pada tantangan-tantangan apa saja bila kalian memilih departemen FO, FBS maupun HK ya. Silahkan disimak materinya dengan baik, lalu bisa menentukan pilihan yang terbaik buat teman. Saya kembalikan pada Mas Puspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes atas sambutannya. Seperti biasa, nanti kita akan ada 2 materi dari Miss Lintang dan juga dari alumni NCL Madiun, nanti dari Kak Vinda. Ini langsung saja kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu materi pertama dari Miss Lintang yang akan melanjutkan pemaparan lebih dalam tentang Departemen Front Office. Kepada Miss Lintang, kami persilakan. Oke, terima kasih Miss Puspa dan Pak Yo waktunya. Selamat pagi semuanya. Teman-teman, ini adalah pertemuan terakhir kita untuk kelas pengenalan departemen. Saya terima kasih atas kehadirannya yang sudah hadir dari hari pertama sampai dengan sekarang, hari ke-7. Semoga
pertemuan yang singkat ini bisa memberikan insight, gambaran ke kalian kira-kira apa sih FO gitu ya, apa sih FP dan apa itu housekeeping seperti itu ya. Kemudian mungkin ada beberapa yang baru join, mungkin ada atau join di pertemuan kedua yang nggak join dari awal. Nanti kalau kalian ketinggalan materinya, nanti materi saya mungkin bisa kalian minta di Miss Puspa ya untuk kalian baca-baca lagi. Oke, teman-teman, untuk materi hari ini saya di sini nggak sendiri, saya di sini ditemani sama alumni. Jadi alumninya adalah Kak Vinda. Kak Vinda adalah alumni NCL dari kelas front office. Kak Vinda ini lagi persiapan berangkat ke Abu Dhabi kalau nggak salah ya. Jadi nanti setelah sesi saya kalian boleh banyak tanya dengan Kak Vinda. Oke, saya akan mulai share screen ya teman-teman ya. Share screen. Oke. Oke, sesuai dengan materi yang kemarin sudah diberikan, sekarang ini adalah materi terakhir. Materi terakhir ini kita ngobrol-ngobrol aja tentang peluang karir seandainya kalian mau berkarir di front office, seperti itu ya. Nanti di sini saya akan jelaskan juga, Miss kriterianya apa sih biar bisa jadi front office gitu ya. Ini saya mau ambil FO tetapi saya misalnya kurang pede atau Miss saya terlalu pendek buat ambil FO gitu ya. Miss tapi bahasa Inggris saya nggak bagus. Nanti kita akan bahas semua di sini. Sebelum saya menjelaskan peluang karir dan tantangannya, sebelumnya kita akan ada sedikit materi, mungkin melanjutkan yang kemarin, sedikit aja. Ya, sebagai tambahan gambaran untuk kalian apa itu front office ya. Jadi saya selalu bilang bahwa front office adalah nerve center of the hotel. Artinya apa? FO itu jantungnya dari hotel atau pusat syarafnya hotel. Ya, kemarin saya udah bilang bahwa FO itu adalah first impression of the hotel. Jadi kalau kalian datang atau bertamu ke hotel, kalian akan bertemu bagian yang paling depan di hotel, dia adalah front office. Kemudian setelah kalian menginap, FO di sini masih berperan penting ya di operasional hotel. Dia sebagai pusat koordinasi pelayanan hotel. Jadi dia adalah pusatnya dan dia adalah jantungnya. Apa sih Miss maksudnya ini gitu ya. Jadi tamu-tamu hotel apabila membutuhkan bantuan saat dia menginap, itu mereka akan menghubungi front office. Karena dia adalah bagian yang paling terlihat yang paling pertama pada saat memasuki hotel, gitu ya. Kemudian FO di sini adalah pusat koordinasi antar departemen. Jadi kenapa dia dibilang syaraf atau jantungnya? Karena pusat koordinasinya ini, pusat koordinasi antara tamu dan departemen lain ini ada di front office. Ya, mungkin saya berikan gambaran supaya kalian tidak bingung maksudnya apa gitu ya. Tapi kalian yang berminat masuk FO bisa kalian screenshot atau minta materinya karena mungkin soal ini bakal keluar. Apa yang dimaksud dengan front office sebagai nerve center of the hotel itu ya, ini bakal keluar ya. Oke, selanjutnya ini saya akan kasih tahu contohnya supaya lebih mudah nih. Jadi teman-teman, di hotel itu tidak hanya departemen front office, dia itu ada departemen F&B ya yang menyediakan makanan, ada departemen housekeeping yang membantu kebersihan kamar dan area hotel, ada departemen kitchen, ada departemen engineering yang membantu perbaikan-perbaikan hotel gitu ya. Nah, di departemen ini itu mereka punya tugas sendiri-sendiri. Nah, FO ini dia sebagai syarafnya atau jantungnya. Nih, sebagai contoh. Koordinasi antara front office dan F&B. Ya, seperti yang kalian tahu F&B itu tugasnya menyiapkan makanan ya. Nah, ini koordinasinya. Jadi kalau tamu ingin memesan makanan di kamar, ya teman-teman, itu dia menghubungi yang namanya operator. Jadi operator, telepon operator.
Kan kemarin saya udah sampaikan tuh kalau di FO tuh bukan hanya reception, ada concierge, ada salah satunya adalah telepon operator. Jadi apabila tamu ingin memesan makanan, dia akan menelpon telepon operator. Dia bilang kalau Mbak, saya mau pesan makanan ke dalam kamar. Kemudian operator akan menyambungkan telepon tamu tersebut ke bagian room service. Tapi lewat mana? Lewat operator. Seperti itu ya, lewat front office. Kedua, sekarang kan trennya orang itu kalau makan pesan GoFood ya, GoFood atau GrabFood, ShopeeFood gitu ya. Boleh nggak pesan di hotel? Pesan GoFood? Boleh. Boleh pesan di hotel gitu ya. Kemudian biasanya kalau pesan GoFood kayak gitu nggak nyediain sendok, nggak nyediain garpu. Tamu hotel itu boleh loh pinjam sendok sama garpu di hotel gitu ya. Nah pinjemnya kemana? Kalian nggak perlu repot-repot turun, kalian cukup telepon ke telepon operator. Kemudian kalian bilang kalau Mbak, saya mau pinjam sendok dan garpu. Maka si telepon operator yang dia front office ini akan menghubungi F&B untuk mengantarkan sendok dan garpu ke kamar kalian. Jadi dia lewat FO dulu nih. Artinya pusat koordinasi ini semua permintaan tamu dia lewat FO dulu, gitu ya. Kemudian apabila tamu ingin memesan meja di restoran, dia mau makan di restoran nih, mau booking meja di restoran. Dia bisa melalui telepon operator, dia bilang kalau Mbak saya mau pesan meja misalnya nanti untuk makan malam gitu ya. Nanti FO akan menyambungkan ke bagian room service atau ke restoran. Seperti itu ya. Jadi ini pusat koordinasi antar departemen. Oke. Selain F&B ada departemen apa lagi, teman-teman? Housekeeping ya. FO sama housekeeping ini juga berkoordinasi. Koordinasinya apa? Nih. Ini adalah koordinasi antara front office dan housekeeping. Oke. Apabila tamu ingin meminta tambahan handuk di dalam kamar, tamunya nggak perlu turun ke lobi, nggak perlu beli handuk sendiri ya. Dia cukup telepon ke yang namanya telepon operator itu. Dia tinggal bilang, Mbak, kamar saya minta tambahan handuk. Maka si telepon operator itu akan bilang ke housekeeping, hey housekeeping, tadi ada tamu dari kamar sekian, minta tambahan handuk. Kemudian handuknya itu akan dikirim oleh housekeeping. Gitu ya. Selanjutnya, hair dryer. Kalian habis keramas, rambutnya basah, boleh pinjam hair dryer di hotel. Ya, pinjamnya lewat mana? Lewat housekeeping, melalui front office. Kemudian selanjutnya kalian bisa baca sendiri kalau ada tamu pinjam extra bed, pinjam setrikaan, mau minta tambahan sabun, tambahan sampo, itu boleh. Mintanya ke housekeeping. Tetapi melalui mana? Melalui yang namanya telepon operator ini. Gitu ya. Oke. Sudah punya sedikit gambaran ya teman-teman ya tentang FO sebagai koordinator koordinasi antar departemen ya. Oke. Selanjutnya engineering. Engineering ini adalah bagian departemen di hotel yang bertanggung jawab dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada di hotel. Misalnya, kalian nanti nginep di hotel, AC-nya nggak dingin nih, gitu ya. Kalian kepanasan di dalam kamar. Kalian nggak perlu turun. Kalian tinggal telepon ke telepon operator atau ke front office. Kalian bilang, Mbak, AC saya tidak dingin. Maka front office akan menyampaikan ke engineering, bahwa kamar sekian AC-nya nggak dingin. Maka engineering akan datang ke kamar kalian untuk membetulkan AC. Seperti itu ya. Dan selanjutnya, termasuk shower rusak, listrik kamarnya tiba-tiba mati, TV-nya tiba-tiba nggak ada gambarnya, gitu ya. Itu kalian bisa laporkan ke front office. Maka front office akan mengkoordinasikan ke departemen yang bersangkutan, gitu ya. So, poinnya di sini adalah di front office harus punya skill ini. Jadi kalau mau jadi frontliner atau FO harus punya skill komunikasi yang baik. Ya, kalian harus bisa menjawab permintaan-permintaan tamu. Kedua, good coordination. Koordinasi yang baik. Koordinasinya ini bagaimana? Agar tidak salah sambung ke jurusan yang dituju. Misalnya ada tamu minta tambahan handuk, harusnya kan minta ke housekeeping ya. Kalau kalian koordinasi nggak baik, kali-kali aja nih kalian nyambungin ke F&B. Di F&B nggak punya handuk, hanya punya sendok garpu dan makanan. Kayak gitu loh. Jadi koordinasinya ini harus baik.
Kalau di FO itu koordinasinya harus baik supaya tamunya nggak marah dan operasional hotel berjalan dengan lancar ya. Kemudian misalnya mau jadi FO harus good looking. Nah, good looking ini nggak harus cantik, nggak harus cakep ya. Good looking ini enak dipandang gitu ya. Enak dipandang ini seperti apa? Enak dipandang ini sebenarnya bisa dibuat gitu ya teman-teman ya. Jadi murid-murid saya sekarang yang dulu di NCL itu nggak se-good looking itu gitu ya. Kemudian saat dia mulai training atau OJT ke hotel, lingkungan di hotel itu kan yang kerja kan cantik-cantik ya. Cakep-cakep, good looking, cantik-cantik seperti itu ya. Maka murid-murid saya ini menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di hotel. Mereka jadi rajin dandan, rajin perawatan, mereka mandi, mereka pakai parfum sehingga mereka menjadi good looking. Gitu. Ya. Of course, selanjutnya, kalian harus punya good attitude. Di departemen manapun, kalian harus punya attitude yang bagus. Karena kalian berhubungan langsung dengan tamu. Kalau di FO berhubungan dengan departemen lain, jadi attitude-nya harus bagus. Terakhir, di departemen manapun, dan kalau kalian adalah seorang hotelier atau yang bekerja di hotel, harus punya service oriented. Bahasa Indonesianya apa? Berorientasi kepada service. Bahasa lainnya apa? Kalian harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk tamu. Jadi hidup kalian kalau di hotel tuh hanya untuk tamu. Intinya seperti itu. Gitu ya. Jadi Miss, gimana cara saya jadi FO? Ya harus bisa ini. Harus ada semua lah ya. Dari 5 ini ya paling enggak kalian harus punya 3, 4 gitu ya. Kalau cuma punya 1, Miss, saya attitude-nya tok yang bagus, kurang ya. Harus bisa komunikasi yang bagus gitu ya. Miss, saya good looking aja, tapi diajak ngomong nggak nyambung nih. Wah, berarti komunikasinya nggak bagus, itu juga kurang. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, kalau kalian belum punya semua yang ada di sini, nanti kita di NCL akan belajar how to be untuk menjadi kalian good dalam communication, good koordinasi, bagaimana kalian nanti dandan, ada beauty class gitu ya. Nanti kita akan ajarkan di NCL. Gitu. Tapi paling nggak sekarang kalian punya ancang-ancang dulu gitu ya. Oke, next. Selanjutnya, karena kita berbicara tentang karir, sekarang kalau kalian sering mendengar karir itu apa sih gitu ya. Kalau ada tetangga kalian atau orang tua kalian gitu ya, atau kalian sering dengar gitu ya di media sosial, saya mau jadi wanita karir. Ya, saya berkarir dari usia sekian. Jadi karir ini adalah bukan bekerja. Jadi wanita karir itu adalah bukan wanita yang bekerja. Karir itu adalah meniti pekerjaan kalian dari level yang paling bawah sampai ke level yang paling atas, itu berkarir. Nah, level paling bawah itu apa, Miss? Level paling atas itu apa? Oke, mungkin kemarin di housekeeping sama di FBS, Pak Angga dan Pak Kafid udah menjelaskan ya. Jadi levelnya housekeeping itu dari paling bawah sampai manajernya tuh namanya siapa aja gitu ya. Itu berkarir. Berkarir itu adalah kalau kalian memulai dari bawah, ya. Misalnya kalau di FO memulai dari telepon operator, kalian bisa menjadi supervisor. Bisa menjadi asisten manajer. Yang terakhir bisa menjadi front office manager. Di atasnya masih ada namanya direktur atau manajer. Di atasnya lagi masih ada. Jadi kalau kalian meniti pekerjaan kalian dari jabatan yang paling rendah sampai paling tinggi, itu yang disebut dengan berkarir. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini ada struktur organisasi FO yang saya buat ya. Mau dari atas atau dari bawah nih? Dari atas aja ya. Oke. Jabatan tertinggi di front office itu adalah room division manager. Room division manager ini adalah room artinya kamar, division artinya divisi. Jadi divisi yang mengurusi tentang kamar-kamar. Ada 2 divisi yang mengurusi tentang kamar. Dia adalah housekeeping dan front office. Yang ngurusin makanan, kitchen dan FP service. Nah, kalau FO ini dia di bawah room division. Dia ngurusin kamar, nggak ngurusin makanan, gitu ya. Jadi room division manager ini di bawahnya ada executive housekeeper, manajernya housekeeping, dan manajernya front office. Ya, sekarang kita bahas yang front office. Di bawah room division manager ada front office manager,
And then di bawahnya dia ada asisten front office manager. Jadi asistennya manager ini kalau manajernya nggak ada. Kemudian yang di sebelah kanan asisten FO manager, dia ada namanya duty manager. Ya, mungkin ini kalian baru dengar, nanti saya bahas duty manager ini ngapain. Bacanya duty, bukan dati, ya, duty manager. Dia kalau di level struktur ini dia sejajar dengan asisten manager, gitu ya. Ini di bawahnya ada siapa? Ada supervisor. Supervisornya ada berapa? Ada 4. Sesuai dengan bagian FO yang kemarin 4 ya. Ada front desk atau reception. Ada reservasi, ada concierge, ada operator. Oke. Di front desk ada supervisornya. Dia mengawasi pekerjaan kalian kalau kalian di front desk. Di reservasi punya supervisor sendiri. Ya, di concierge ada supervisornya namanya chief concierge, bukan chef. Bacanya chief concierge. Itu adalah kata lain dari concierge supervisor. And then di operator itu ada chief operator, bukan operator supervisor tapi chief operator, bukan chef ya. Oke, yang atas bukan dati manager, but duty manager, yang bawah chief concierge, bukan chef concierge. Oke, ini supervisornya. Kemudian level terendahnya siapa? Yang paling atas itu supervisor ya. Yang di bawah itu ada staff-staffnya. Jadi di front desk ada namanya front desk staff atau reception. Di reservation supervisor dia punya staff namanya adalah staff reservasi. Di bawahnya ada concierge selanjutnya. Di concierge itu dibagi 4. Ada doorman yang bukain pintu yang kemarin sesuai dengan video saya. Ada bellboy yang nganter-nganter barang ke kamar, ada driver yang nyetirin mobil hotel, bukan nyetirin aja, tapi driver ini nyuci mobil hotel, dia ke bengkel kalau mobilnya rusak, pokoknya dia bertanggung jawab atas mobil-mobil yang ada di hotel gitu ya. Valet parking ini petugas yang memarkirkan. Terakhir adalah, ini nggak ada di sini ya, adalah telepon operator. Gitu. Oke. Kemudian, kalau kalian sudah sekolah 6 bulan di NCL, kalian akan melaksanakan OJT atau training, ya. Training ini posisinya di mana? Di paling bawah, nggak ada di sini. Gitu ya. Jadi bahkan kalian tuh belum jadi staff. Kalian ini masih training. Gitu ya. Nah, training ini kalian lewati selama 6 bulan. 6 bulan itu nggak lama ya. 6 bulan kalian lewati sebagai training, kemudian kalian bisa berkarir menjadi staff yang tadinya adalah training, kemudian kalian mungkin bisa jadi reception staff atau reservasi staff gitu ya. Kemudian kalau kalian berkarir, kalian 3 tahun atau 4 tahun, kalian bisa jadi supervisor. Setelah jadi supervisor 2 tahun, kalian jadi assistant manager atau duty manager. Setelah 6 tahun, kalian jadi front office manager. Setelah 15 tahun kalian di hotel, jadi room division manager gitu ya. Berapa jangka waktunya? Belasan tahun untuk menjadi posisi yang paling tinggi. Itu namanya berkarir. Ya. Gitu. Itu namanya berkarir. Berkarir itu adalah dari bawah sampai ke atas. Sampai ke atas itu namanya meniti karir. Jadi itu namanya berkarir. Gitu ya. Oke. Kemudian teman-teman, kalau di FO, kata saya, menurut saya, di front office ini adalah yang bisa kita beritahukan ke kalian bahwa karirnya ini mudah. Jadi untuk menjadi posisi staff ke posisi supervisor ini sangat mudah, gitu ya. Untuk menjadi ke manager ini mudah karena dia ada posisi yang namanya duty manager. Duty manager ini posisinya tidak ada di departemen mana-mana, hanya di front office. Apa sih kerjaannya? This one. Duty manager. Jadi manajer paruh waktu. Nih, nomor 2. Manajer yang bertanggung jawab atas operasional hotel pada saat manajer lainnya tidak bekerja. Oke, sebagai gambaran gini. Kalau hotel itu dia kan bukanya 24 jam ya. Kalian pernah lihat nggak hotel ditutup pagernya gitu? Nggak buka. Nggak pernah ya. Jadi hotel itu dia bukanya 24 jam. Nah, manajer-manajer yang ada di departemen-departemen ini dia mempunyai jam kerja. Contohnya adalah
si front office manager. Front office manager ini dia bekerja dari jam 8 pagi sampai dengan jam 6 atau jam 7 malam. Setelah jam 7, dia pulang. Nah, setelah pulang, hotelnya ini masih buka ya. Nah, kalau ada apa-apa di hotel, dia adalah tugasnya duty manager. Contoh lagi, housekeeping. Housekeeping ini bekerja dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 5 sore gitu ya. Manajernya bekerja sampai jam 6 atau sampai jam 7 malam. Setelah eksekutif housekeeper ini pulang, hotelnya masih tetap buka. Kamarnya masih ada, tamunya masih ada. Maka kalau tamu-tamu di hotel tersebut butuh bantuan, itu ada yang namanya duty manager. Jadi dia bekerja pada saat manajer-manajer lain ini tidak bekerja. Jadi itu adalah duty manager, gitu ya. Nah, tugas lainnya apa? Membantu operasional di FO, membantu kekosongan departemen lain, dan melayani keluhan tamu. Oke, contoh duty manager nih, kerjaan duty manager. Misalnya, jam 9 malam. Jam 9 malam, ada tamu yang terpleset di kamar mandi kamarnya. Ya, manajernya yang lain udah pulang, hanya ada duty manager di situ. Maka duty manager harus apa? Dia harus membawa tamunya ke rumah sakit, seperti itu ya. Seperti itu. Gitu. Misalnya di restoran ada yang namanya misalnya keracunan makanan karena alergi gitu ya. Kemudian F&B manajernya dia akan melaporkan ke duty manager. Duty manager ini membawa si si tamu yang keracunan itu ke klinik misalnya untuk segera mendapatkan pengobatan. Seperti itu. Ya. Jadi tugas duty manager ini adalah bertanggung jawab atas operasional hotel pada saat manajer yang lainnya tidak bekerja. Ya. Duty manager ini adalah mungkin orang yang banyak berdoa di hotel supaya di hotel ini nggak terjadi apa-apa gitu ya. Karena kalau hotelnya terjadi apa-apa, misalnya nih ada kebakaran, duty manager yang susah ya. Ada tamu yang sakit, kepleset, jatuh di kolam renang gitu ya. Ini adalah tugas dari duty manager. Seperti itu ya. Melayani keluhan tamu ini adalah tugas dari duty manager. Oke, kembali lagi. Di karirnya FO ini ada seseorang yang namanya duty manager, dan kalau di organization chart ini dia adalah masuk di front office. Jadi teman-teman, untuk kalian sebelum menjadi manager di FO itu kalian bisa jadi duty manager. Jadi ada bagian yang bisa kalian isi saat kalian meneliti karir, itu adalah di duty manager. Gitu ya. Oke. Yang mau ambil FO mungkin bisa difoto. Duty manager ini mungkin akan saya keluarkan di soal. Apa yang dimaksud dengan duty manager gitu ya. Dan apa tugasnya. Oke. Kemudian kita kembali ke peluang karir dan tantangan di FO ya. Tantangannya di FO itu banyak, seperti yang saya bilang, nggak di semua departemen ada tantangannya, tetapi kalian harus pilih tantangan kalian mau yang mana. Let's say di housekeeping, kalian harus kuat ya, fisiknya harus kuat, karena kalian bekerja dengan fisik, membersihkan kamar dengan yang banyak itu dengan fisik. Kalau di FO, kalian harus cermat, harus pintar, ya, karena tamu ini dia datang berganti-ganti, nggak setiap hari tamunya baik, kadang tamunya juga tukang komplain gitu ya, nggak setiap hari itu adem ayem aja nggak ada masalah, kadang di hari-hari selanjutnya itu banyak masalah gitu ya. Jadi di FO ini harus pintar, harus cermat, harus bisa bekerja di bawah tekanan, intinya seperti itu gitu ya. Oke. Ini saya ada sedikit tentang karir ya. Ini saya nggak flexing, nggak pamer atau apa. Jadi mungkin introduction ini bisa dulu harusnya saya taruh di depan pada saat pertemuan pertama, cuman saya taruh di belakang aja pada saat kita berbicara tentang karir dan peluang karir di FO ya. Ini adalah kayak perjalanan karir saya ya. Saya semoga ini menginspirasi, karena sebenarnya saya ini berawal dari seperti kalian, sekolah di sekolah perhotelan, dan saya berawal dari
OJT juga gitu ya. Ini cepat aja. Jadi saya memulai karir saya itu di 2007 ya. Mungkin kalian baru umur berapa? 2 tahun ya. Ini saya udah kerja 2007. Kerjanya di mana Miss Lintang? Di Pullman Jakarta Tamrin, ini hotel bintang 5. Di mana? Di housekeeping. Jadi saya memulai karir saya itu di housekeeping. Gitu ya. Kemudian 2009 saya berpindah departemen. Jadi karir saya ini bukan di housekeeping ternyata. Saya pindah ke F&B service, bartender dan waiter di Bali. Ya. Kemudian di 2010 saya nggak di front office, masih di F&B service. Di 2010 di salah satu hotel bintang 5 di Bali. Oke ya. Selanjutnya di 2011 saya pindah hotel ini di Bali, di Nusa Dua, saya baru pindah ke front office. Gitu ya. Jadi dari 2007 sampai 2011, 4 tahun itu saya berkarir. Dan masih di hotel. Itu berkarir ya. Saya di FO di 2011 sampai 2013. Gitu ya. Saya nggak yang setahun terus pindah, nggak. Saya cukup lama di sini, 2 tahun sampai 3 tahun di FO, di Guest Relation Officer. Tugasnya apa kemarin? Ngurusin tamu-tamu VIP. Ini ada foto saya dulu banget yang pakai baju kuning. Dulu 2011 ya. 14 tahun yang lalu. Di Novotel Nusa Dua saya berpindah ke hotel yang masih di Bali, di Ayana Resort. Saya nggak di FO lagi teman-teman, saya di sales marketing. Jadi saya pindah departemen seperti Kak Riko yang sebelumnya. Mas Riko itu dia sekarang di sales marketing, di reservasi, di sales marketing. Ya, ini foto saya waktu saya di sales marketing di Ayana yang paling kanan, bukan yang cowok ini ya, sampingnya nih yang cowok ini. Oke, kemudian setelah di Ayana sampai 2015 saya pindah ke Batu, ke Malang. Jabatan saya apa? Duty manager. Jadi manager ini. Tapi karir yang saya bentuk ini dari tahun berapa? 2007. 8 tahun saya baru jadi manajer. Ya, jadi nggak bisa lulus NCL kalian langsung jadi manajer, nggak bisa. Ada tahapan-tahapan yang harus kalian lalui, gitu. Ya. Kemudian di 2015 dari Batu saya pindah ke Surabaya. Di Surabaya ini saya dari FO, duty manager, pindah ke sales marketing. Pindah lagi ke sales marketing di Sheraton Surabaya. Ya, 3 tahun, hampir 4 tahun saya di sini. Ini foto-foto saya di Sheraton. Di tahun, jabatan saya di Sheraton Surabaya ini dari sales eksekutif jadi asisten manager, jadi sales manager. Jadi 3 kali naik jabatan di Sheraton Surabaya selama 3 tahun. Kerjanya seperti apa? Kalau naik jabatannya cepat, pasti kerjanya nggak mudah. Pasti sangat sulit ya kerjanya ya. Kemudian selanjutnya di 2018, ini terakhir saya bekerja di hotel. Jabatan saya terakhir adalah senior sales manager. Jadi di atasnya sales manager, gitu ya. Oke, kemudian teman-teman, ini ada beberapa foto saya. Oke, jadi saya bisa berpesan ke kalian, atau kalau anak-anak sekarang bilang kata-kata hari ini ya. Jadi kata-kata hari ini adalah, sometimes the smallest step in the right direction end up being the biggest step of your life. Jadi bahasa Indonesianya adalah, terkadang langkah terkecil yang kamu ambil akan menjadi langkah terbesar dalam kehidupanmu. Itu adalah kesuksesanmu. Gitu ya. Jadi saya mengambil langkah-langkah kecil seperti menjadi anak training, jadi OJT, di housekeeping, di waiter, kemudian saya di FO, kemudian saya di sales marketing, sehingga terakhir saya di senior manager. Sebelum saya ada di langkah besar tersebut, saya pernah berada di langkah-langkah yang kecil. Gitu ya, berapa tahun? Cukup lama, 14 tahun. Jadi kalau ada pertanyaan nanti, Miss, berapa tahun Miss bisa jadi manajer? Lama ya, 10 tahun baru kalian bisa jadi manajer. 8-10 tahun lah baru bisa jadi manajer. Begitu teman-teman, kayaknya cukup
sekian sharing dari saya. Nanti kita 2 minggu lagi kita akan bertemu ya di NCL ya. Kemudian nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang front office atau kalian bisa sharing-sharing tentang perhotelan misalnya, boleh. Nanti ketemu sama saya langsung. Oke, Miss Puspa dan teman-teman semua, sekiranya dari saya itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Miss Lintang atas pemaparan dan berbagi pengalaman kepada teman-teman semua biar bisa nambah wawasan teman-teman semua tentang front office. Ya, sebelum kita masuk ke sesi Kak Vinda, buat teman-teman yang punya pertanyaan bisa mulai diketikkan di kolom chat ya. Ya. Langsung aja untuk sesi yang kedua, materi sharing session dari Kak Vinda, alumni NCL Madiun yang saat ini sudah berkarir di dunia perhotelan, khususnya di front office. Yuk langsung aja kita simak bersama. Kepada Kak Vinda, kami persilakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, perkenalkan saya Vinda Dania, alumni NCL tahun 2023-25. Sebelumnya saya training di Oakwood. Selesai dari NCL, saya training di Oakwood selama 6 bulan. Terus selesai training langsung direkrut kerja sebagai guest service agent. Sampai baru kemarin saya resign karena pindah ke hotel di Fuwairid Kita by Hilton di Qatar. Oh iya, ke Qatar ya. Iya. Oke, lanjut Vinda. Anyway, saya asalnya dari Sampang ya, teman-teman. Mungkin Vinda bisa diceritakan ke teman-teman dulu awalnya kenapa kamu memilih front office seperti itu, kemudian saat kamu training di Oakwood, kamu bisa jelaskan kamu ngapain aja di sana selama 6 bulan gitu ya. Kemudian teman-teman, Kak Vinda ini di Oakwood, waktu dia training 6 bulan itu, dia langsung ditawarin jadi staff. Di Kak Vinda ini berkarir ya, dari training dia langsung tawarin jadi staff front office di Oakwood gitu ya. Nggak semua orang bisa langsung lanjut bekerja di tempat trainingnya itu ya. Mungkin Vinda bisa jelaskan kenapa kok kamu bisa langsung dijadikan staff di Oakwood gitu ya. Dan terakhir, akhir bulan ini Kak Vinda mau berangkat ke Qatar gitu ya. Mungkin kalian ada yang mau bertanya-tanya apa persyaratannya, harus bisa apa ke Qatar, gimana biar bisa keterima di Qatar gitu ya. Kak Vinda bisa sharing ya. Oke, silakan Vinda. Ya, saya memilih Departemen FO itu karena saya merasa lebih sesuai dengan skill yang saya miliki. For example, saya suka ketemu sama orang baru, terus pengen meningkatkan skill communication juga. Terus di Hotel Oakwood, saya sebagai guest service itu kerjanya nggak cuma sebagai reception doang, jadi sebagai operator, terus guest relation officer, terus pokoknya semua position itu dilakukan gitu. Itu selama training juga saya belajar operator, 3 bulan di operator, terus 3 bulan terakhir itu di reception. Terus saya suka bekerja di hotel yang di Oakwood itu karena lingkungan kerjanya yang positif dan suportif juga. And then kalau di FO selama kerja, so far
selalu menyenangkan ya. Jadi ya have fun di FO. Dijelaskan Mbak Evannya kenapa? Karena banyak suka. tips? Iya, itu salah satunya juga sering dapet tips, terus ketemu sama orang-orang baru, terus juga bisa belajar berbagai bahasa langsung dengan tamu-tamu kita, gitu. Oke, bisa lanjut Vinda. Kemudian kamu mau melanjutkan karirmu di? Untuk selanjutnya saya mau melanjutkan karir di Qatar. Keinginan keluar negeri karena pengen aja keluar negeri. Pengen berkarir di luar negeri. Even menurut aku dulu untuk front office kerja ke luar negeri itu kayaknya susah gitu. Tapi kalau dijalanin itu gampang. Jadi banyak-banyak belajar dari selama training, terus pas kerja juga. Oke, Vinda selama interview ke Qatar ada berapa kali interview? Dan kira-kira apa yang susah interviewnya gitu? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman. Kalau untuk proses step by step-nya yang interview ke Qatar itu, interviewnya cuma 1 kali. Terus ada interview digital, itu by Hilton. Kayak ada apps-nya gitu, nanti kita jawab pertanyaan by video, gitu. Oke, Vinda, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman, kira-kira apa yang harus disiapkan apabila dia mau mengambil jurusan FO seperti itu, atau apa yang harus disiapkan saat dia bekerja OJT, mereka harus apa nih biar bisa kayak Vinda juga. Kalau mau jadi FO itu the most important ya, grooming-nya harus bagus, terus wangi, rapi, dan bersih. Karena kita ketemu tamu itu dari awal shift sampai end shift itu kita bakal ketemu tamu terus secara langsung. Gitu. Terus harus sabar sama segala situasi. Kadang kita yang nggak ngelakuin salah, tapi kita yang harus say sorry sama tamu. Kayak misalnya kamarnya kurang bersih, itu komplainnya ke kita gitu. Jadi harus siap aja sama segala komplain. Terus good communication, nggak boleh bingung harus jawab apa ke tamu. Makanya kita harus sebagai FO itu harus dan wajib tahu product knowledge hotel, karena yang ditanya sama tamu itu adalah FO. Tuh, jadi apapun pertanyaannya, random banget pertanyaannya. Kadang nanyain restoran terdekat, apotek terdekat, jadi nggak hanya tentang hotel kita aja gitu. Oke, Vinda, ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin itu aja ya, Miss ya. Oke, thank you Vinda. Oke teman-teman, saya kembalikan ke Miss Puspa ya. Jadi teman-teman kalau mau ada pertanyaan bisa ke kolom chat ya. Silakan Miss Puspa. Baik, Sembang. Ya, terima kasih banyak Kak Vinda atas sharingnya. Semoga bisa memotivasi teman-teman semua. Kita masuk ke sesi tanya jawab, teman-teman. Silakan bisa diketikkan untuk pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Miss Lintang ataupun Kak Vinda di kolom chat, atau bisa langsung tanya juga boleh. Oke teman-teman, sambil menunggu pertanyaan ya. Jadi nanti Miss Puspa akan kirimkan ke kalian formulir yang harus kalian isi. Jadi kalian bisa pilih 2 departemen ya Miss ya.
Pilihan pertama dan pilihan kedua. Pilihan pertama ini adalah departemen yang kalian inginkan. Jadi departemen yang kalian inginkan ini sesuai dengan kemauan dan kemampuan kalian saja. Misalnya nih, saya suka nih ketemu sama orang baru gitu ya. Saya nggak suka kalau nggak ketemu sama orang gitu. Nih saya ekstrovert banget ini orangnya gitu ya. Kalian bisa pilih front office atau F&B service gitu ya. Kalau kalian suka malu-malu gitu ketemu sama orang, itu ada bagian housekeeping. Tetapi di housekeeping itu teman-teman kalian harus punya fisik yang kuat ya. Kalau di FO, di FBS itu ya nggak harus sekuat housekeeping lah ya. Kemudian apabila kalian bahasa Inggrisnya cukup bagus ya, kalau cukup bagus kalian pilih FO aja, karena di FO ini harus banget bisa bahasa Inggris, apalagi kalian mau ke luar negeri, ya. Oke, sedikit cerita bahwa ke luar negeri untuk front office ini agak susah, karena banyak sekali kualifikasinya. Salah satunya adalah bahasa Inggris yang harus bagus, kedua harus punya pengalaman dulu magang, misalnya ya, seperti itu. Jadi ketiga kalian harus good looking gitu ya, keempat komunikasinya harus bagus gitu ya. Jadi memang agak susah untuk menjadi front office di luar negeri. Saya bilang susah tapi bukan berarti tidak bisa ya. Di murid saya sudah ada yang mulai berangkat ke luar negeri ya, di Bahrain. Yang di Bahrain itu seharusnya sharing season hari ini dengan Alina yang di Bahrain, cuman karena perbedaan waktu jadi kita nggak bisa hubungin Alina sekarang. Awalnya Alina ini juga di Surabaya, dia mau ke luar negeri tapi ditawarin F&B service. Tapi dia nggak mau, dia tetap mau di front office. Alina ini mengalami 3 kali kegagalan untuk berangkat ke luar negeri di interviewnya. Seperti itu. Tapi sekarang Alina di Bahrain di front office. Seperti itu. Ya. Kemudian ada beberapa murid saya yang sudah mulai kerja di Malaysia. Jadi kalian kalau ke luar negeri bisa nggak FO? Bisa ya sekarang ya. Udah bisa ke Bahrain, Vinda udah mau ke Qatar, ada beberapa yang di Malaysia juga. Oke Miss, sepertinya udah ada Miss pertanyaannya Miss. Monggo. Ya, ini ada pertanyaan. Kak Vinda izin bertanya, untuk interview di hotel yang sekarang Kak Vinda tempatin ini pakai bahasa Inggris atau Indonesia, Kak? Silakan. Kalau di hotel yang di Surabaya atau yang di Qatar itu semuanya pakai bahasa Inggris. Oke, dari interview kalau di FO harus pakai bisa bahasa Inggris. Jadi dari interview HRD-nya akan ngecek bahasa Inggris kalian sebagus apa. Ya. Oke, selanjutnya saya bacakan ya Miss Puspa ya. Permisi Kak, izin bertanya, apa kesulitan saat di luar negeri, di saat pertama kali ke luar negeri? Oke, Kak Vinda belum sampai di luar negeri ya, masih di sini. Tapi kesulitannya apa waktu interview ke luar negeri? Apa Vinda? Apakah kamu mengalami kesulitan saat interview? Atau interview ditanyain apa aja? Nervous doang sih, Miss. Soalnya baru pertama kali interview. Sebetulnya kan interview pertama itu pas training. Jadi tidak ada interview pas kerja di Oakwood gitu. Jadi interview kedua yang pas ke Qatar ke luar negeri. Iya, betul. Lebih sulit mana di interview orang Qatar atau orang Indonesia? Orang Qatar ya. Iya, betul. Ya, oke. Jadi level kesusahan interview ini tergantung sama hotelnya, teman-teman ya. Jadi kalau kalian menganggap bahwa interview di Indonesia ini sulit, kalau interview ke luar negeri ini tentunya akan lebih sulit. Tapi jangan khawatir karena kalian akan diajarkan bagaimana cara interview nanti kalau kalian sudah di NCL. Oke, selanjutnya Kak Vinda mau tanya contoh pertanyaan yang ditanyakan pada saat interview digital. Kayak apa Vinda interview digital itu waktu di Qatar? Digital itu kemarin dia tuh ngirim link dari email. Jadi nanti kita masuk ke apps gitu, terus ada pertanyaan. Nah, kita dikasih waktu 1 menit buat siapkan jawabannya. Terus nanti pas kita mau jawab, kita on cam kayak gini. Jadi nggak langsung sama orang, cuma pertanyaannya by text gitu. Kita jawabnya by video. Gitu.
Kalau untuk pertanyaannya itu nanyain tentang experience kita selama di hotel yang lama, terus background education juga, dan ya tentang hotelnya yang kita lamar itu yang ditanya. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya ya. Thank you, Vinda. Dari Mas Wahyu Prasetyo. Miss, izin tanya, buat gaji housekeeping, FO, sama FP, apakah semua sama atau lebih besar di HK? Kan yang paling menguras tenaga di HK. Oke, good question. Oke ya, teman-teman ya. Untuk gaji ini, pertama, disesuaikan dengan hotelnya. Kan kalau hotel tuh ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5 ya. Jadi gaji yang tertinggi ini adalah di hotel bintang 5. Seperti itu ya. Jadi hotel bintang 4 itu gajinya dia lebih kecil daripada hotel bintang 5. Kemudian untuk gajinya. Gaji ini kalau di hotel sedikit atau banyaknya bukan dari departemennya teman-teman, tetapi dari posisinya. Sebagai contoh, kalau anak OJT atau anak magang, itu kalau di Indonesia nggak dibayar, nggak dapat gaji. Saat sudah menjadi staff, dia akan dibayar. Ya, dibayarnya berapa? Kalau range gaji di Indonesia itu dibayarnya adalah UMR. Let's say kayak Vinda dia kerja di Surabaya, UMR-nya sekitar 5 juta, mungkin Vinda dapat sekitar 5 jutaan. Kedua, kalau di hotel itu kalian dapat uang service charge. Service charge ini adalah biaya pelayanan. Jadi setiap layanan yang kalian lakukan ke tamu itu dibayar. Berapa jumlah bayarnya? Dia 11% dari yang kalian bayar. Contoh, kalau harga kamarnya 700.000, itu harganya itu belum net, belum termasuk pajak dan service charge. Pajaknya 10% dari 700.000, service charge-nya adalah 11% dari 700.000. Ya, jadi yang 10% dari 700.000 ini akan dibayarkan ke negara. 11%-nya ini dibayarkan ke karyawan hotel. Itu ya. Oke, sebagai contoh, di hotel saya sebelumnya di Bali, itu saya cuma dapat gaji UMR Bali. Waktu itu 2.900.000. Waktu itu ya, waktu itu. Sekitar 10 tahun yang lalu. Tetapi yang besar saya dapatkan adalah service charge-nya. Jadi biaya pelayanan yang dibayarkan tamu ini jumlahnya besar sekali. Berapa jumlahnya Miss Lintang? 5 juta sampai 8 juta. Jadi service charge ini, misalnya nih bulan ini saya dapat service charge 6 juta gitu ya. 6 juta plus gaji saya yang cuma 2.500.000. Jadi saya dapat 8.500.000 totalnya. Seperti itu. Di departemen mana? Di semua departemen. Ya, itu kita bicara tentang gaji staf yang UMR. Kalau kalian berkarir, kalian kerjanya bagus, kalian diangkat menjadi supervisor. Tentunya si supervisor ini jabatannya naik, kalian dari staf ke supervisor, gajinya pun kalian juga naik. Berapa kenaikannya? Bisa 2 kali lipat. Jadi manajer setelah jadi supervisor, berapa kenaikannya? Bisa 3 kali lipat. Seperti itu. Itu ya. Oke, selanjutnya adalah atau lebih besar di HK, kan paling menguras tenaga HK. Enggak ya, jadi gajinya sebenarnya sama aja gitu. Menguras tenaga itu adalah tenaga fisik housekeeping. Bukan berarti FO ini nggak menguras tenaga ya, menguras emosi FO ini ya. Coba tanya ke Vinda. Jadi di FO tuh banyak tamu-tamu yang komplain, jadi banyak menguras emosi. Itu juga harus dibayar loh sama hotel. Oke, Mas Wahyu, cukup membantu ya. Boleh nanya lagi ya, kalau kurang jelas di kolom selanjutnya. Oke, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya boleh tanya Vinda. Vinda kira-kira nih, ini rata-rata ya, kalau Vinda boleh sharing. Berapa gaji yang Vinda dapat di Surabaya? Kalau yang di Surabaya itu 5 Totalnya? juta. Totalnya itu 6 sampai 6 jutaan. 6 jutaan. Oke, Iya. di Qatar nantinya? Kalau di Qatar 8, 9 sampai 10. Yes. Itu adalah karir. Gajinya naik, jabatan Vinda juga naik. Hotel kelas hotelnya naik. Dari Oakwood yang di Surabaya ke Hilton yang di Qatar, di luar negeri. Itu hotelnya naik. Jadi gajinya pun juga. Oke, Mas Wahyu, semoga menjawab ya.
selanjutnya, Miss izin bertanya, untuk semua departemen wajib bisa bahasa Inggris, betul. Kalau kalian mau kerja di hotel, kalian harus banget bisa bahasa Inggris. Itu syarat utama. Ya, nggak semua orang masuk NCL langsung bisa bahasa Inggris. Nanti di NCL 6 bulan kalian akan diajarkan berbicara dengan bahasa Inggris, dengan pengajar bahasa Inggris. Gitu ya. Masih ada waktu untuk belajar bahasa Inggris selama 6 bulan, teman-teman. Jadi jangan ragu, jangan putus asa dulu, gitu ya. Oke, selanjutnya Satria Jenta. Miss Lintang, adakah caranya menyikapi gugup dan nervous ketika berhadapan dengan tamu DFO? Baik. Bagaimana Vinda? Mungkin Vinda bisa bantu jawab saya. Bagaimana mengatasi gugup? Ya, itu kita harus tahu dulu product knowledge-nya yang di hotel. Jadi setiap pertanyaan yang tamu tanyakan ke kita udah tahu ya jawabnya itu gimana gitu. Jadi nggak akan bingung. Terus harus selalu senyum aja. Itu dan pastikan jawaban kalian itu kalian ngasih jawaban itu yang benar, bukan jangan sok tahu ya kalau di FO itu. Jadi kalau kalian nggak tahu boleh nanya dulu atau confirm dulu ke seniornya mungkin. Oke, bisa saya tambahin ya. Teman-teman kalau gugup menghadapi tamu, apalagi tamu yang marah itu sangat wajar ya. Gugup atau enggaknya itu tergantung sama jam terbang kalian. Kalau hari pertama kalian sudah dimarahi tamu, wah pasti gugup. Tapi hari ke-50 kalian dimarahi tamu, kalian menjadi nggak gugup lagi. Seperti itu contohnya ya. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Caranya adalah, betul kata Vinda, kalian harus paham tentang product knowledge hotel. Jadi kalian tidak boleh jawab asal. Jadi kalian harus tahu, betul-betul harus tahu. Ya, karena informasi yang kalian sampaikan itu adalah sangat berarti untuk tamu. Contoh, kalian ditanya ini, Mbak, breakfast-nya atau sarapannya di restoran buka jam berapa ya? Karena kalian nggak tahu, kalian jawab ngasal. Jam 5 Pak, sampai jam 12 siang. Nah, saat tamunya itu datang ke restoran jam 12, ternyata restorannya sudah tutup. Rupanya breakfast-nya ini jam 6 sampai jam 10. Jadi informasi yang kalian sampaikan adalah informasi yang salah. Jadi kalau kalian punya bekal produk knowledge yang baik, maka kalian tidak akan gugup melayani tamu, gitu ya. Kalau kalian sudah mulai capek melayani tamu, kalian boleh ke belakang dulu. Jadi di FO itu nggak semuanya di reception ya, ada back office. Jadi kalian boleh ngumpet dulu nih di back office. Kalian boleh minum, boleh ngemil apa, boleh makan permen gitu ya. Saat kalian sudah merasa baikan, lebih baik, kalian boleh keluar lagi ke lobby. Oke, Mas Satria Jenta semoga menjawab. Oke, pertanyaan selanjutnya. Miss, saya mau nanya pengalaman Miss Lintang ya. Kan Miss Lintang ambil jurusan FO, tapi kok bisa kerja di FB dan housekeeping? Kenapa bisa gitu ya? Oke teman-teman. Sebelumnya saya nggak ambil jurusan FO, saya ambil jurusan manajemen, jadi semua saya belajar. Waktu itu hotel tempat saya bekerja nggak buka lowongan FO, dia hanya buka lowongan housekeeping. Jadi saya mulai pekerjaan saya di housekeeping. Kedua, dari housekeeping saya nyari nih lowongan FO, ternyata nggak ada, yang ada di F&B. Jadi saya bekerja di restoran yang ada di hotel, di F&B. Setelah saya lulus, saya melamar pekerjaan ya di FO, rupanya FO ini belum menjadi rezeki saya. Yang ada lowongan waktu saat itu adalah di F&B. Jadi saya bekerja menjadi waiter di restoran, di F&B. Saya cari lagi lowongan FO, ada nih lowongan FO di Novotel Nusa Dua. Kemudian saya interview, saya keterimalah di FO. Dari situlah saya meniti karir saya di FO. Gitu. Itu ya, teman-teman. Mbak Neta, semoga membantu ya. Oke, selanjutnya. Izin bertanya, Miss, jika belum ada pengalaman di hospitality dan bahasa Inggris kurang, apa memungkinkan bisa masuk departemen FO? Bisa. Ya, murid-murid saya yang masuk di NCL belum punya pengalaman hospitality sama sekali. Mereka lulus SMA semua.
sebagian besar mereka baru lulus SMA, SMK seperti kalian ya. That's why di NCL ini kalian harus belajar. 6 bulan meskipun singkat, cuman kalau tiap hari kita ketemu pasti kalian akan bisa. Dan kedua, bahasa Inggrisnya kurang apa bisa masuk di FO? Bisa. Ya, bahasa Inggris itu bisa dilatih. Yang penting kalian tahu basic Inggris aja. Misalnya Mbak Rika Francisca nih, saya nanya, what's your name? Where are you come from? Bisa ya? Jawabnya ya. My name is Rika. I came from mana, kota apa. Itu kan basic-basic ya. Kalau basic-basicnya bisa, kalian pasti bisa. Kalau nggak terlalu pinter, 6 bulan kalian akan belajar bahasa Inggris di NCL. Seperti itu. Semoga menjawab ya Mbak Rika ya. Saya boleh ke pertanyaan selanjutnya ya. Mas Wahyu Prasetyo, loh ada lagi tadi. Oke Mas. Ini pertanyaan kedua Miss Puspa. Miss Lintang, OJT di luar negeri, biaya paling rendah sampai yang paling besar berapa ya? Jawab Miss Lintang. Ya, Pak Jo bisa Ya, bantu jawab. Ini tadi saya lihat hari ini saya ada 2 Zoom ini. Di sini mau juga di Kemenaker. Oke, untuk biaya di luar negeri paling rendah ada di Malaysia. Malaysia itu biayanya ada di angka 6,5, 6.500.000 ya. Terus ada juga yang lebih tinggi daripada itu kalau masuk ke Thailand. Thailand itu sudah di angka 10 jutaan. Terus di Timur Tengah itu juga ada range 10 sampai 17 juta. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Jadi nanti semuanya biaya itu akan kita sampaikan ke teman-teman di waktu ikut pelajaran ikhtisar perhotelan. Itu nanti akan ada detailnya. Biayanya untuk apa saja, semuanya akan ada detailnya ya. Jadi selalu diingat bahwa apapun tujuan kalian, misal kalian mau kerja di luar negeri, mau kerja di kapal pesiar, atau ikut J1 visa, ya, itu tidak harus dimulai dari magang luar negeri. Ya, bisa magang di dalam negeri, terus kemudian ikut proses bekerja di luar negeri. Itu juga bisa, ya. Jadi perlu di-highlight teman-teman bahwa magang ke luar negeri itu tidak wajib. Tapi kalau kalian punya cita-cita ke kerja di luar negeri, itu boleh dimulai dari magang dalam negeri dulu. Boleh, ya. Seperti itu. Range biayanya antara satu negara dengan negara yang lain berbeda. Baik yang ada di Malaysia, di Timur Tengah, ataupun di Turki, ataupun yang ada di Thailand itu antara satu negara dengan negara lain berbeda. Itu ya, Mas Wahyu ya. Monggo bisa lanjutkan, Mas Lintang. Baik, terima kasih Pak Yo. Oke, selanjutnya adalah Mas Muhammad Noval. Izin bertanya, Miss Lintang, kok bisa Miss Lintang pindah departemen pada saat kerja? Contohnya Miss Lintang sendiri dari HK bisa pindah FBS lalu FO, kok bisa? Oke, pertanyaan ini sudah ditanyakan ya sama Mbak Neta ya. Jadi kenapa bisa? Karena waktu itu saya mengambil jurusan manajemen, jadi semua departemen saya belajar di FO, di housekeeping, kemudian di FBS. Yang tadi saya ceritakan, waktu itu saya pengen nih masuk FO, ternyata lowongan di FO nggak ada. Yang ada hanya di housekeeping. Kebetulan saya juga belajar housekeeping gitu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa di housekeeping dulu gitu ya. Kemudian kenapa kok pindah-pindah? Nah pindah-pindah ini, pindah departemen ini, pindahnya nggak satu hotel ya. Jadi saya pindah departemen sekaligus pindah hotelnya. Yang di housekeeping itu saya di Jakarta. Kemudian saya pindah ke waiter FB service itu di Bali. Jadi saya dari Jakarta pindah ke Bali, itu ada lowongan di salah satu hotel di waiter, bartender. Jadi saya sekalian pindah hotel, pindah departemen juga gitu. Kemudian dari FBS itu saya ke FO. Ini enggak di hotel yang sama, teman-teman. Pindah hotel lagi saya, tapi masih di Bali. Di Novotel Nusa Dua, dia buka lowongan FO, akhirnya dari FBS saya pindah ke front office gitu. Itu ya. Kenapa bisa? Karena saya belajar housekeeping dan belajar FBS. Gitu. Oke, Mas Noval, semoga menjawab ya pertanyaannya. Terakhir Mbak Neta, thank you udah tanya lagi.
Miss, saya mau nanya, apakah semua departemen itu tetap merekrut mahasiswa atau direkrut setiap perusahaan luar negeri atau selalu open locker? Mungkin Pak Yu bisa bantu jawab. Coba diulangi, Miss, karena ini saya pakai HP, akhirnya saya nggak bisa jawab. Baik, pertanyaannya Pak, Mbak Neta Ulina ini ingin bertanya, apakah semua departemen tetap merekrut mahasiswa atau direkrut setiap perusahaan atau direkrut setiap perusahaan luar negeri atau selalu open lowongan pekerjaan? Seperti itu. Apakah semua departemen itu tetap selalu merekrut mahasiswa? Ya. Jadi semua departemen selalu merekrut. Apakah semua departemen itu selalu merekrut mahasiswa? Ini saya kok nggak paham pertanyaannya ya, Mbak Neta. Mungkin kalau pertanyaannya adalah apakah semua departemen bisa masuk untuk ke luar negeri? Ya, bisa ya. Jadi mau di habis service maupun di housekeeping maupun di FO itu bisa ke luar negeri. Seperti itu, tidak harus mengambil pada satu departemen saja. Tapi memang saya harus memberi catatan bahwa ketika kalian memilih F&B service itu peluangnya memang lebih luas ya, lebih luas kalau mau ke luar negeri. Mungkin Pak Angga sudah memberitahu ya kemarin ya, bila teman-teman tidak masuk di hotel, teman-teman bisa masuk ke restoran. Seperti itu ya. Seperti kemarin sore saya Zoom dengan salah satu agensi yang ada di Jakarta, dia minta untuk lowongan di Romania, di Eropa, di Romania. Seperti itu. Tapi memang kebanyakan job-jobnya itu akan ada di F&B service seperti itu. Dibanding dengan FO memang bisa memang, tapi teman-teman harus memiliki standar bahasa yang bagus, bahasa Inggris yang bagus. Itu ya mungkin kalau nanti pertanyaannya apakah semua departemen bisa keluar negeri, mungkin jawabannya ya semua departemen bisa keluar negeri. Seperti itu. Kemarin juga sudah saya sampaikan pada sharing session ke berapa itu ya, sama Mas Riko ya, sharing session kedua di FO. FO itu juga bisa ke kapal pesiar ya, Memang pada faktanya sampai detik ini belum ada FO yang ke kapal pesiar ya, belum ada. Mungkin kalian yang dari angkatan 29 ini jadi orang yang pertama nanti masuk FO ke kapal pesiar gitu ya. Atau juga kalian mau ikut J1 Visa juga bisa. Amerika J1 Visa itu malah kebanyakan yang dibutuhin front office itu. J1 Visa itu kebanyakan dibutuhin front office. Ya. Front office, F&B service dan housekeeping. Housekeeping di peringkat terakhir gitu. Ya, teman-teman. Jadi masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri. Saya menambahi lagi tadi terkait dengan Miss Lintang kok bisa pindah-pindah departemen. Apakah saya bisa juga pindah-pindah departemen? Jawabannya bisa ya, bisa. Tapi pada faktanya harus belajar di satu departemen terlebih dahulu. Nanti biasanya kalian akan ngerti tuh. Tadi saya melihat sekilas tuh di Miss Lintang ada keterkaitan antara satu departemen dengan departemen lain ya. Misal FO kalau berkaitan dengan engineering kayak gimana, FO berkaitan dengan HK bagaimana. Nah, teman-teman nanti juga akan seperti itu. Kalian akan lihat departemen yang lain seperti apa. Dan biasanya para manajer itu juga menyarankan, wah kamu cocok nih kalau saya tempatkan di host, di F&B service. Bisa. Begitu banyak anak-anak NCL itu mereka dulu ambilnya departemen FIS, terus kemudian pindah ke FO. Begitu banyak pula departemen FO yang pindah ke sales, sama seperti Miss Lintang juga pindah ke sales. Ya, tapi kalau kalian dari FO pindah ke kitchen, mungkin sedikit aneh, sedikit berbeda. Atau kalian dari HK pindah ke kitchen, mungkin sedikit berbeda. Namun potensi atau peluang untuk kerja di pindah departemen itu ada kemungkinannya. Tapi sebelum daripada itu, belajarlah satu departemen yang terlebih dahulu, sampai benar-benar paham, baru nanti kalau ada peluang bisa pindah, seperti itu ya.
Masih ada lagi nggak pertanyaannya, Miss Lintang? Ada, Pak. Jadi intinya kebanyakan locker itu di F&B ya. Ini yang kemarin Pak Jo sudah jawab ya. Ya, saya bantu jawab ya, Pak ya. Oke, Ya, silakan. baik teman-teman. Jadi hotel itu tidak akan berdiri tanpa adanya departemen F&B, housekeeping, front office gitu ya. Bukan berarti satu departemen ini penting atau nggak penting, nggak. Semua departemen ini penting. Bahkan engineering pun itu penting di hotel. Itu ya, ini seperti itu. Nah, kalau lowongan kerja ini begini saja nih gambarannya. Sepertinya Mas Fau yang dari F&B Service yang sekarang di Kuwait itu kemarin juga udah sampaikan, saya sempat dengar kalau di satu hotel itu ada banyak restoran, benar ya? Nah, di restoran itu, di satu restoran itu butuh misalnya 10 waiter. Kalau dia punya 5 restoran, mungkin dia butuh 50 waiter. Betul ya? Oke, sekarang housekeeping. Housekeeping di dalam satu hotel atau satu kapal pesiar itu nggak mungkin punya kamar cuma satu, kamarnya ratusan. Misalnya kalau di hotel bintang 5 itu kamarnya 200, ada juga di hotel bintang 5 yang kamarnya sampai 600. Kira-kira butuh banyak housekeeping nggak kalau kamarnya 600? Butuh. Satu orang housekeeping 10 kamar. Kalau 600 kamar butuh berapa? 6 kali 2, 12. Mungkin housekeeping butuh 20 orang. Karena kamarnya banyak. Oke, sekarang kita back to front office. Seperti yang saya jelaskan ke teman-teman bahwa area front office ini di mana kerjanya? Di lobby hotel. Lobby hotel tuh ada berapa teman-teman? Cuma satu. Lobby hotel tuh hanya satu. Hotelnya mau sebesar apapun, lobbynya itu hanya satu. Gitu ya, lobby adalah area yang paling besar yang ada di hotel, tempat berkumpulnya tamu, tempat datangnya para tamu. Nah, lobby itu hanya satu. FO ini bekerja di lobby. Jadi area kerja FO yang di lobby ini butuh berapa orang? Tidak sebanyak housekeeping dan F&B. Seperti itu. Misalnya di lobby, tapi lobby ini buka 24 jam ya. Kalau restoran itu dia kadang buka cuman sampai jam 11 malam dia udah tutup gitu ya. Kalau lobby ini dia buka 24 jam. Di lobby ini butuh berapa orang? Kira-kira kalau FO Hotel Bintang 5 itu sekitar 20 sampai 25 orang. Satu hotel tuh hanya butuh FO 25 orang. Beda dengan restoran dan housekeeping ya, yang butuh banyak banget orang. Satu hotel itu hanya butuh 20 sampai 25 orang front office. Seperti itu. Itu ya. Jadi memang betul peluangnya lebih banyak di F&B dan di mana tadi? Di housekeeping, betul. Tetapi kenapa ada front office ini? Kenapa front office ini juga diminati atau minati atau digemari orang? Karena dia mengejar karirnya ya, teman-teman ya. Karirnya kalau di FO mungkin dia lebih cepat naiknya. Seperti itu. Kalau karirnya naik, yang tadi saya bilang bahwa jabatannya naik, gajinya juga pasti naik, seperti itu. Kemudian yang cowok, karena lobby hotel butuh 24 jam, maka yang bekerja di malam hari adalah laki-laki, cowok. Jadi FO apakah perempuan aja enggak? Pada kenyataannya cowok ini dibutuhkan di FO untuk shift malam. Karena lobby ini buka 24 jam. Jadi shift malam itu dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi itu anak yang kerja itu yang cowok-cowok. Selanjutnya adalah concierge. Concierge itu apa? Bagian yang ngangkat-ngangkat barang, ya, itu cowok, teman-teman. Jarang banget ada yang cewek, cowok. Yang di kapal pesiar, yang di luar negeri itu juga concierge. Ya, semoga bisa menjawab ya, Mas Wahyu ya. Betul, kebanyakan loker di F&B. Karena memang restoran itu banyak di mana-mana, ya. Kalau hotel, lobby, cuma satu lobbynya di hotel. Jadi sekali lagi ya, saya jawab. Saya tambahkan Mas Lintang. Sekali lagi, teman-teman jangan memilih departemen based on locker ya. Memang pada faktanya akan seperti itu. F&B service itu memang jauh lebih banyak. Selain daripada hotel, teman-teman masih bisa karir di restoran juga. Berbeda dengan housekeeping. Housekeeping kerja harus di hotel. Kan nggak mungkin kerja di luar hotel. Mau jadi apa? Kalau mau bersihkan kamar-kamarnya siapa? Nah, seperti itu. Kalau F&B service, mereka bisa kerja di restoran, di cafe, di Michelin restoran, seperti itu, di rumah makan fine dining, seperti itu.
Jadi memang lokernya memang lebih luas di F&B service ya. Tapi sekali lagi saya mengingatkan pada semua anak-anak di angkatan 29 ini, jangan memilih departemen didasarkan pada lowongan pekerjaan. Misal nih, kalian ini, karena lokernya FBS lebih banyak, saya tak pilih FBS. Padahal ketemu tamu aja takut. Ketemu orang baru loh. Kamu datang lihat saya, nanti kalau di NCL nyapa aja takut gitu. Masa mau jadi waiter kayak gitu? Kan kurang pas gitu loh. Lebih baik ambil departemen-departemen yang menyediakan back office. Sama seperti di housekeeping ataupun di FO, nanti bagian di operator, seperti itu. Ya, jadi jangan didasarkan pada banyak atau tidaknya loker. Itu kurang tepat sekali saya rasa. Tapi sekali lagi pilih departemen didasarkan pada kamu tuh pengen kerja seperti apa. Kalau kamu pekerja pengen, wah saya tuh suka sekali ketemu tamu, tapi saya nggak suka angkat-angkat barang. FO cocok tuh. Karena di FO kan nggak seperti anak FBS yang mereka, anak FBS kan ngangkat makanan, minuman, seperti itu. Tapi kalau seandainya ya? Kecuali concierge ya. Tapi kan concierge masih pakai apa itu Miss? Troli seperti itu. Yes. Kalau di tapi kalau di service kan nggak boleh itu. Kecuali pakai room service itu. Gitu. Jadi selalu diingat, kita kenapa kasih sharing session sampai 12 kali tatap muka. Itu supaya kalian, teman-teman bisa memilih sesuai dengan bakat, minat, hati nurani. Wah, sampai hati nurani juga nih. Sampai bener-bener. Saya tahu Mbak Vinda ini dulu murid, saya tahu, oh dia itu suka ketemu dengan orang baru. Kalau ngomong senyumnya luar biasa Vinda tuh. Enak banget dipandang itu senyumnya gitu kalau lagi ngomong. Nah, terus ketika suatu kali Vinda kan pernah ya ngomong sama saya, Pak, saya mau ke FO bagaimana seperti itu, dan saya bilang, oh cocok ke FO, dan ternyata berkembang loh Vinda. Padahal banyak di antara orang Madura itu biasanya nggak suka FO. Pilihnya tapi Vinda ini lawan arus nih. Biasanya anak Madura itu ambilnya kalau nggak HK biasanya FO. Tapi kalau Vinda ini dia memilih departemen bukan didasarkan pada arus teman-temannya. Teman-temannya kebanyakan HK, kebanyakan FO, tapi Vinda memilih kebanyakan HK maupun FBS. Tapi Kak Vinda ini memilih di FO. Ya, bener nggak Kak Vinda? Coba nambahin untuk Kak Vinda dikit. Betul, Pak. Karena saya milih FO juga sesuai dengan sesuai sama keinginan saya. Tapi bener ya waktu dulu pada waktu itu kamu kan teman-temanmu dari Madura kan kebanyakan pilih HK dan FBS ya. Iya. Silakan Mas Indang. Ya, satu lagi Vinda itu dia bilang ke saya, Miss saya kok di FBS capek banget, Miss. Vinda ini capek ya berdiri gitu ya, ngantar makanan itu dia merasa ya capek banget. Saya kok di FO aja, saya nggak mau capek. Kan berarti FBS ini tidak bagus juga. FBS ini karirnya bagus, peluangnya bagus gitu. Tapi hanya Kak Vinda tidak memilih FBS. Saya bisa tambahkan Mas Riko yang di sharing session sebelumnya, Mas Riko tuh awalnya pilih FBS teman-teman. Ya, pilihan pertama FB service, pilihan kedua front office dia. Pada saat dia bertemu sama saya, dia bilang, Miss saya bingung banget, saya suka FBS, tapi saya suka front office. Akhirnya saya beri arahan ya, Riko kalau kamu di front office, kamu bisa ke FB service juga gitu ya. Kalau kamu di FBS, kamu akan capek karena lebih banyak berdiri, kamu mengantarkan makanan, kamu set up meja seperti itu. Tergantung Riko maunya apa. Akhirnya Riko memilih FO waktu itu. Sampai sekarang dia di sales marketing. Karirnya. Seperti itu. Dan tambahan lagi Mas Lintang, sharing session sama Pak Angga, yang Mas Fau Masinduro itu, Kak Fau itu, dia pilih FO. Pilihan pertamanya itu pilih FO. Mas Mujib itu FO juga? Mas Mujib masih besok, Mas. Mas Mujib besok, iya besok. Mas Mujib juga awalnya pilih front office, betul.
Jadi Kak Fao sama besok, narasumber besok itu sebenarnya mereka pilih FO di pilihan pertama, tapi mereka bilang pada waktu itu kalau di FO pekerjaannya gitu-gitu aja, nggak ada tantangan yang untuk fisiknya. Nah, akhirnya mereka pilih FBS. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan memilih departemen didasarkan pada lowongan pekerjaan, tapi pilihlah departemen sesuai dengan keinginan kalian, hati nurani kalian. Seperti itu. Komunikasikan dengan orang tua, itu akan jauh lebih baik. Tuh. Bisa lanjutkan pertanyaan selanjutnya mungkin Mas Lintang, atau mungkin ada tambahan lagi? Silakan, Miss Puspa. Masih ada satu Ini kayaknya masih tadi. satu pertanyaan terakhir mungkin. Maaf Sir, izin bertanya, jika bekerja di F&B pasti bertatap muka langsung dengan customer? Yes, 100% yes, 100% pasti. Nggak mungkin, Mbak, karena di F&B service kalian harus ketemu tamu. Nggak mungkin makanannya diantar, nggak Sama ketemu, robot. pasti ya. Pasti ketemu tamu. Itu yang di back office-nya nggak ada ya Mes ya, even itu kasir pun juga ketemu tamu. Ketemu tamu, room service juga ketemu tamu, ke kamar tamu malahan. Mungkin yang intensitasnya nggak terlalu tinggi di banket. Mereka hanya prepare gitu, terus waktu acaranya berlangsung dia hanya nyiapin aja. Tapi memang tetap bertemu tamu, tapi nggak seintens kalau di restoran ataupun di room service. Tapi tetap ketemu tamu. Kalau kalian ketemu orang baru, diajak ngobrol, langsung gugup, langsung keringetan, langsung nggak bisa ngomong apa-apa. 100% nggak bisa di FBS dan FO. Itu nggak bisa itu kalian masuk FBS. Kalau ketemu orang baru diajak ngomong, bingung harus jawab apa, jangan ke FBS, jangan ke FO. Gitu. Jauh lebih baik pilih housekeeping. Atau FO tapi pinter ngomong, mungkin bisa di belakang ya. Telepon operator, ya. Di operator. Sudah selesai ya, Miss Puspa? Ada lagi pertanyaan? Sudah, Pak. Ini sudah tidak ada yang bertanya lagi. Oke, bisa ditutup, Miss. Iya. Semoga jawaban dari Miss Lintang, Pak Yohanes, dan juga Kak Vinda bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua ya. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Yohanes, Miss Lintang, dan juga Kak Vinda atas waktu, ilmu, dan pengalaman yang sudah dibagikan kepada teman-teman NCL Angkatan 29. Juga untuk seluruh teman-teman Angkatan 29, terima kasih banyak sudah aktif dan antusias mengikuti kegiatan hari ini. Kita nanti bertemu lagi di besok dan juga besok lusa, harap terus diikuti sharing session-nya ya, biar nanti makin mantep nih mau pilih di departemen apa, mau FO, FBS, atau di housekeeping. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.